Minasan, chapter 1125 One Piece telah rilis dengan judul Apa yang dimaksud dengan kematian? Pada chapter kali ini, pasukan revolusi akhirnya bergerak untuk melakukan peperangan. Apakah Dragon dan pasukannya akan menyerang Marijoa kembali? Terlebih lagi, Garling kurang begitu diterima oleh Gorosei lainnya setelah ia menjadi Gorosei baru. Tapi sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1125 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-13, di mana Yamato akhirnya tiba di Kastil Oden yang sedang dibangun kembali. Tetapi Minato Moshi tukang kayu telah menghilang. Tertulis pada panel awal apa yang selanjutnya dilakukan oleh para angkatan laut yang masih bertahan. Para angkatan laut saling berkoordinasi untuk membawa para Seraphim setelah mengisi energinya. Begitupun dengan beberapa senjata serta pasifista Mark III. Lalu salah satu agen Cyberpol menegur Lucci dan Kaku yang baru saja menaiki kapal. Ia juga menanyakan tentang Stasi. Namun dengan wajah yang tampak kesal, Lucci justru mengatakan bahwa Stasi telah tewas dalam pertempuran. Tetapi Kaku tampak marah dan mengepalkan tangannya. Sepertinya Stasi dibunuh oleh Lucci ya, Minasan. Kita lalu diperlihatkan Saturnus yang mengatakan jika mereka telah memperoleh semua yang direncanakan, mulai dari York, Pang Record, dan pembangkit listrik. Tidak sampai di situ, mereka juga akhirnya mendapatkan akses untuk Mother Flame yang abadi. Menurut Saturnus, hasil itu sudah lebih dari cukup. Namun, mereka juga mendapatkan satu kegagalan yang parah. Mendengar itu, Red King lalu memohon maaf sebesar-besarnya kepada Saturnus. Tosa juga mengatakan sangat disayangkan mereka gagal menangkap Bonnie dan semua kru topi jerami. Doberman melanjutkan, bahkan dengan armada Buster Call, mereka bersembilan sebagai wakil laksamana tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Doberman pun meminta agar diberikan izin untuk mengejar bajak laut topi jerami ke Pulau Elbaf. Namun Saturnus menolak permintaan mereka dan menyuruh mereka melupakan Elbaf. Karena menurut Saturnus, kegagalan yang ia maksudkan jauh lebih mengerikan, yaitu membiarkan pesan dari Vegapunk disampaikan ke seluruh dunia. Itu adalah bencana yang tidak terduga. Mendengar itu, Hound, Tosa, Bluegrass, dan Red King tampak terkejut. Saturnus melanjutkan perkataannya, belum lagi robot raksasa yang bangkit untuk membantu pelarian para bajak laut. Itu sungguh ironis. Saturnus pun mengingat kejadian 200 tahun yang lalu, di mana setelah Emmet berhenti menyerang Marijoa, Saturnus lah yang menyuruh para ilmuwan untuk mempelajari robot raksasa tersebut. Karena menurutnya, itu adalah masa depan yang akan menjadi aset besar bagi kekuatan militer mereka. Namun, selama 200 tahun, robot raksasa sama sekali tidak aktif. Tetapi, ia justru bergerak untuk melindungi bajak laut topi jerami. Lalu, dengan wajah serius, Doberman pun sebagai seorang prajurit yang rendah hati dan setia pada pemerintah dunia, mempunyai satu pertanyaan yang membebani pikirannya. Ketika Saturnus mengatakan jika membiarkan pesan Vegapunk tersebar adalah sebuah kegagalan, apakah itu berarti ada sebuah kebenaran di balik pesan Vegapunk tersebut? Mendengar itu, Saturnus langsung menatapnya tajam, membuat Doberman sangat ketakutan. Dan tiba-tiba, Doberman pun terjatuh serta memuntahkan darah. Wah, ternyata isi spoiler kemarin cukup keliru ya Minasan, karena mengatakan jika kepala Doberman meledak. Artinya, Doberman belum tentu mati kalau begini ya. Gelatin pun berteriak dengan sangat keras menyebut nama Doberman. Mereka butuh petugas medis sesegera mungkin. Bahkan Gelatin menyuruh untuk menampar salah satu dari petugas medis hingga terbangun. Kemudian panel berpindah ke dalam laboratorium di mana York tampak terkejut karena Cloud Machine tidak berhenti memproduksi awan.
sehingga York kebingungan dan menganggap jika Cloud mesin jadi rusak. York bersiap untuk menembak sembari mengatakan, ini pasti ulah Edison si bodoh. Terlebih lagi, Edison tidak mungkin mati begitu saja saat berada di Fabris Stratum. Di saat York akan menembak, kita pun diperlihatkan Edison yang mengatakan, "Heh, bingo!" Dan ledakan besar pun terjadi di sisi kanan Punk Records. Namun, York menyadari jika ia telah dipermainkan. Itu karena Punk Records kini terbang meninggalkan Pulau Egghead minasan. Panel lalu berpindah ke Marijoa, di mana para Tenryubito panik karena Vegapunk telah mengatakan semuanya. Mereka juga mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Akainu terhadap pelarian Kuma. Tenryubito lainnya justru menganggap jika tenggelamnya dunia tidak akan mempengaruhi kehidupan mereka. Kemudian, di dalam sebuah rumah salah satu Tenryubito, ia tidak menerima makanan yang disediakan oleh seorang koki. Itu karena ia memesan daging sapi, namun yang datang adalah ikan. Sekalipun koki tersebut telah memohon maaf karena stok mereka telah berkurang, Tenryubito tersebut tetap menembaknya. Mereka pun mulai panik dengan krisis pangan yang terjadi. Jangankan untuk makanan pokok, mengemil saja mereka sudah dibatasi. Dan beranggapan jika kelaparan di Marijoa akan terjadi. Para Tenryubito itu tidak menerima dan akan menghukum mati siapapun yang akan bertanggung jawab. Salah satu dari mereka justru menganggap jika membunuh orang yang bertanggung jawab atas krisis pangan tidaklah cukup. Ia ingin menyiksanya terlebih dulu karena kesalahan pengelolaannya. Panel kembali berpindah ke ruang otoritas, di mana kita melihat Garling yang memasuki ruang otoritas. Sehingga Warkuri pun bertanya, apa yang dilakukan Garling di sini? Dengan santai, Garling menjawab jika ia mendapat perintah baru. Warkuri pun bertanya, perintah dari siapa? Jupiter dengan serius bertanya, apa yang Garling katakan? Mars justru menyuruh Garling untuk hati-hati melangkah agar ia tidak melupakan siapa dirinya. Nusjuro pun tampak kesal melihat Garling minasan. Sembari membuka kacamatanya, Garling menjelaskan jika Vegapunk yang dikenal sebagai York selanjutnya akan berada di bawah pengawasannya. Itu karena ia baru saja dinobatkan sebagai Dewa Prajurit Ilmu Pertahanan yang baru. Mendengar itu, Mars pun terkejut. Garling lalu melanjutkan perkataannya bahwa dunia saat ini sedang menuju kekacauan. Tingkat pemberontakan yang belum terjadi sebelumnya akan segera terjadi. Sehingga Garling pun mengajak keempat Gorosei untuk bekerja sama memperbaiki dunia. Mendengar itu, Jupiter pun semakin terkejut. Kembali ke Pulau Egghead, di mana para angkatan laut kebingungan dengan apa yang terjadi pada Saturnus. Kita pun melihat Saturnus yang mengeluarkan asap hitam dari tubuhnya sembari terus memegangi lehernya. Ia tampak sangat kesakitan. Gelatin pun bertanya, di mana para petugas medis? Mereka sedang membutuhkannya. Doll yang melihat Saturnus pun tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Urban yang sangat panik mengatakan jika Saturnus adalah salah satu petinggi dunia, mereka tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Haun kemudian beranggapan, apakah itu sejenis penyakit? Tosa meminta agar Saturnus memberitahu mereka semua apa yang harus mereka lakukan. Kita lalu melihat Saturnus yang mulai mengkerut dan terus mengeluarkan asap hitam minasan. Para wakil laksamana yang melihatnya semakin terkejut. Dengan wajah yang semakin menua, Saturnus mengetahui jika itu ulah Aim Sama. Kemudian Aim Sama bertanya, Joy Boy di balik pelarian tersebut dan mengapa Saturnus membiarkan itu terjadi? Saturnus pun memohon ampun kepada Aim Sama. Saturnus bertanya, bagaimana ia bisa mengantisipasi kekuatan yang telah menggagalkan mereka? Dan ledakan besar terjadi. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari salah satu kapal angkatan laut minasan. Tidak hanya itu, para wakil laksamana juga sampai terlempar karena hembusan angin yang begitu kuat dari ledakan tersebut. Dan kita pun melihat Saturnus yang telah menjadi tulang belulang, membuat Tosa begitu terkejut. Panel lalu berpindah ke Punk Records yang telah terbang menjauh dari Pulau Egghead.
di mana ternyata keempat Pang masih hidup. Shaka berkomentar, sepertinya mereka juga tidak bisa menggerakkan labo stratumnya. Atlas mengatakan, itu karena pengkhianat York menghalanginya. Pythagoras menjelaskan, jika sinyalnya menjangkau ke seluruh dunia, sehingga York masih bisa terhubung ke labo stratum. Namun, Edison justru beranggapan jika itu lebih baik daripada menyerahkan semuanya kepada York. Edison juga mengatakan, sampai seluruh umat manusia dapat mengakses otak mereka, maka mereka harus menjaganya agar tetap aman. Mendengar itu, Shaka memberitahu mereka kemungkinan butuh waktu 500 tahun lagi. Shaka juga berasumsi jika Edison menggunakan cloud roaming. Edison pun membenarkan perkataan Shaka, namun seluruh dunia tetap akan menganggap jika mereka itu berenam, sehingga mereka tidak bisa berkeliling dunia sekarang. Pythagoras pun membenarkannya. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki dana dan sumber daya, sehingga mereka juga tidak dapat membuatnya. Namun Edison mengatakan, itu hanya perlu diserahkan kepada teman mereka. Kita lalu melihat keempat Pang yang menggabungkan tubuhnya Minasan. Atlas pun tertawa melihatnya. Ia juga mengusulkan untuk membuang semua tentang York, karena York terlalu menyeramkan. Lalu Edison pun menghubungi Wetheria, membuat Haredas yang mengetahui jika yang menghubunginya adalah Vegapunk pun terkejut karena setahunya Vegapunk itu sudah mati. Panel lalu berpindah ke Pulau Kamabaka, di mana para pasukan revolusi sedang membahas dunia yang akan tenggelam. Namun beberapa dari mereka juga tidak begitu paham detail dari pesan Vegapunk. Sehingga Koala pun menjelaskan kembali jika abad kekosongan telah menyembunyikan perang besar-besaran. Puncaknya adalah teknologi senjata kuno yang menenggelamkan dunia 200 meter ke dalam lautan. Ivankov melanjutkan, orang yang mendapatkan One Piece tidak hanya akan dinobatkan sebagai raja bajak laut saja. Kemungkinan besar mereka juga akan menggunakan kekuatan penghancur tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Bello Betty pun berkomentar, jika mereka tidak boleh membiarkan dunia tenggelam. Sabo lalu paham mengapa para Tenryubito memilih untuk hidup di atas Red Line, karena itu adalah tempat tertinggi di bumi. Ivankov menanggapi, itu sebabnya pemerintah dunia menghabiskan waktu selama 700 tahun untuk memaksa para budak membangun jembatan raksasa, mulai dari Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf, dan Bourbon Wolf. Karasu pun berkomentar jika itu semua akan jatuh pada tempatnya, membuat Lindbergh mengatakan itu yang ingin ia ucapkan. Begitupun dengan Morley. Kita lalu melihat dragon yang berdiri menghadap ke lautan dan memulai monolognya. Di antara mereka yang mengindahkan peringatan dari Vegapunk, akan banyak yang bertindak demi kepentingan pribadinya dan bukan tentang perdamaian. Dengan wajah serius, dragon akan bergegas dan meraih kemenangan demi tujuan mereka, sebelum orang-orang di dunia saling membunuh untuk mendapatkan tempat yang layak huni. Tertulis pada panel akhir, era kekacauan pun tiba. Dan chapter 1125 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, ternyata pasukan revolusi sudah bersiap untuk melakukan peperangan. Apakah mereka akan kembali ke Marijoa untuk mengobrak-abrik tempat tersebut? Terlebih lagi, sepertinya ada ketidakpercayaan para Gorosei terhadap Garling. Dan hal tersebut akan membuat mereka tidak solid jika diserang oleh seluruh pasukan revolusi termasuk Dragon. Wah, bakalan seru sih jika Gorosei versus pasukan revolusi. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oh iya, minggu depan One Piece tidak libur. Yatta! Oke deh minasan, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dah.